Halo Sobat TTP, Kaisa Cahyati di sini dan kembali lagi bersama kami edisi Ngobrol di Sekolah. Hari ini kita kedatangan tamu salah satu siswi di SMK Dewi Sartika, yaitu Kak Indah Syakirana Puspita. Halo Kak Indah, Halo Kaisa. gimana nih Kak kabarnya? Aku alhamdulillah baik banget. Kalau kamu sendiri gimana nih kabarnya nih? Alhamdulillah baik banget nih. Kak, sekarang lagi sibuk apa nih? Waduh, sibuk ya. Kalau sibuk karena namanya kelas 12 ya, apalagi udah semester 2, pasti lebih sibuk dan lebih banyaknya sama ujian-ujian aja sih. Wah iya sih, apalagi udah kelas 12 semester 2 ya, Iya. pasti jadwalnya padat banget. Aku denger-denger nih Kak, project tahun Kakak ini berbeda ya dari tahun sebelumnya. Iya, tahun angkatan aku itu apa LSP-nya tuh beda, beda konsep. Itu diganti tiba-tiba tuh kenapa tuh Kak? Kalau boleh Kalau tahu? itu aku kurang tahu sih, tapi yang jelas kan biasanya tahun-tahun lalu itu bikin kayak final project-nya ya, kayak bikin packaging, Oh, iya. terus bumper closing, bumper opening, terus bikin video iklan produk, terus bikin posternya. Cuma kalau tawaran aku itu bikin ILM, iklan layanan masyarakat yang ngambil kayak 10 tema kalau nggak salah ya. Berarti bikin video ya Kak? Iya, bikin video. Oke, aku mau tanya-tanya Kak, pengalaman Kakak selama di desa. Boleh, boleh. Aku penasaran nih Kak, gimana awal mula Kakak masuk di SMK Dewi Sartika? Waduh, sebenarnya ada fun fact-nya sih. Wah, apa tuh Kak? Jadi awal pertama kali masuk desa itu kan nggak tahu ya mau sekolah di mana awalnya. Kan waktu itu tuh waktu SMP aku itu ada kayak persyaratannya buat dapat nilai persentil rapot 100%. Waktu itu persyaratannya itu 84. Sedangkan aku mau mencapai 84. Jadi cuma dapat 60%. Terus udah coba kan di beberapa sekolah gitu, ikut PPDB, nggak keterima kayak gitu. Jadi ya udah aku bilang ke mama, bilang masuk di sekolah yang tempat AA ngajar aja kayak gitu. Terus mama setuju, ya udah akhirnya aku masuk pas hari pertama MPLS. Udah Wah, mendadak banget berarti tuh ya. ya mendadak. Eh, Tadi kan Kakak bilang sebelum masuk sini tuh sempet daftar PPDB di sekolah lain. Iya. Nah, itu Kakak ambil jurusan apa tuh Kak, kalau boleh tahu? Apakah sama di sekolah sini? Banyak sih nyobanya waktu itu. Pernah daftar di jurusan animasi. Hmm, Itu jauh banget sekolahnya kalau nggak salah di Buaran. Terus logam manufaktur, teknik informatika, sama terakhir multimedia itu. berarti emang tertarik jurusan desain-desain seperti itu ya Kak? Iya, bisa dibilang gitu sih. Terus nih Kak, pengalaman terseru apa sih selama Kakak di sekolah sini? Pengalaman terseru, kalau setiap momen tuh pasti punya pengalaman terseru ya. Iya. Banyak sih kalau menurut aku ya, karena kan udah kelas 12 ya, pasti nggak mungkin kalau nggak punya Iya. pengalaman terseru. Pengalaman terserunya itu di kelas 11. Hmm. Waktu kelas 10 mau naik ke kelas 11, terus waktu kelas 11 semester 1, itu seru banget kalau menurut aku, karena kan itu masih ada angkatan atas ya. Oh iya. Jadi tuh angkatan aku sama angkatan atasnya tuh kayak gabungan gitu. Oh, Terus kita kan campur. ngosis bareng ya, Heeh. ngosis bareng kayak gitu. Apalagi waktu eh zaman-zamannya MPLS kamu, Hmm. itu seru banget kalau menurut aku. Karena bener-bener makan bareng, Hmm. terus kita capek bareng, sampai Ngerangkul sama-sama. iya, sampai-sampai kayak di kelas kayak udah pada capek, terus kita tidur semuanya di situ. Wah, Padahal seru disuruh banget. evaluasi. Oh, Terus terus? eh pulang bareng kayak Hmm. gitu. Kita ngobrol-ngobrol bareng, bercanda-bercanda bareng. Terus setiap kayak ada yang ulang tahun nih, kita rayain bareng-bareng. Wah, seru banget Iya, tuh, Kak. banget banget. Terus nih, Kak, tadi kan Kakak bilang ikut OSIS di MPLS gitu-gitu. Berarti Kakak kan ikut organisasi nih, Kak. Iya.
Jabatannya apa sih Kak kalau boleh tahu di OSIS? Kalau waktu aku kelas 10 jabatannya sebagai komunikasi. Hmm. Jadi kayak nge-upload di Instagramnya OSIS Dewi Sartika, terus bikin caption, terus kayak lebih banyaknya nge-MC sih, kayak Oh, gitu. kayak ada event-event gitu ya? Iya, kalau event di sekolah aku pasti nge-MC. Terus nih Kak, aku dengar-dengar Kakak ikut organisasi di luar ya? Iya, betul banget. Organisasi apa tuh Kak? Jadi aku tuh ikut organisasi di luar namanya Forum Anak. Nah, FYI, aku tuh ikut Forum Anak ini dari aku kelas 7. Wah, lama berarti ya itu? Ya, lama. Sampai aku kemarin berapa tahun ya? Oh, terakhir 2022 ikut Forum Anak. 2022, 5 tahunan ya? Ya, tapi itu tuh nggak apa ya, nggak bikin aku stop buat ikut organisasi di luar karena kan masih banyak ya kayak dari NGO-NGO yang lain yang banyak banget event-eventnya. Jadi aku ikut join ke sana. Berarti Kakak lebih aktif di luar sekolah atau di dalam sekolah untuk organisasi? Kalau dibilang lebih aktif, kayak balance ya. Ya. Di sekolahnya aktif, di luarnya juga aktif. Keren banget nih Kak Indah. Terus gimana cara Kakak manage waktu Kakak nih? Waktu organisasi di sekolah, organisasi di dalam sekolah, pasti kan jadwalnya padat banget kan? Oke, kalau aku pribadi, aku suka bikin jurnal. Mhm. Jadi setiap pergantian tahun, aku suka banget kayak nulis di jurnal aku. Misalkan bulan Januari, Februari, Maret, sampai Desember. Nah, kalau kegiatan di luar aku itu pasti udah ada timelinenya. Misalkan di bulan Januari ini tanggal 1, 2, 3 ini kita mau ngapain gitu. Terus kan kalau di sekolah kan eh, juga ada timelinenya juga kan. Jadi aku tuh bikin nih misalkan di Januari ini di tanggal 1, 2, 3 kegiatan di luar. Nanti 4, 5, 6-nya aku bikin jurnal dan ininya kayak kegiatan di luar di sekolah kayak gitu. Berarti emang Kak Indah ini orangnya terencanakan sekali. Gak bisa dibilang gitu juga sih. Hmm, aku penasaran nih Kak, pengalaman Kakak waktu PKL tuh ngapain aja sih Kak, waktu PKL di luar? Oke, kalau ngomongin PKL, waktu itu aku PKL 4 bulan ya. Oh, 4 bulan sama teman-teman satu kelompok itu 4 orang. Aku, Uno, Jaki, sama Celo. Kita berempat waktu awal-awal PKL itu eh minta perkenalan gitu bosnya, minta perkenalan, gimana tuh perkenalannya? bikin PowerPoint. Mhm. eh Presentasi? Iya, kita presentasi, ibaratnya kayak personal brandingnya kita sendiri. Oh, iya. Gimana sih caranya kita buat kayak ini loh aku gitu. Terus next itu disuruh buat kayak presentasi juga, Mhm. bikin typography. Kita belajar nih sebenarnya typography itu apa sih gitu. Belajar font-font gitu sih Oh, lebih iya. tepatnya. Terus bikin karyanya sampai ke mock up, terus dipresentasiin lagi, dapat feedback. Ini tuh kurangnya di sini loh. Gitu. Terus kamu cara presentasinya udah baik, tapi kayaknya butuh yang kayak gini deh, kayak gitu. Jadi tuh di sana tuh emang nggak semena-mena kita presentasi aja, jadi memang ada give and take. Jadi Dikasih aku masukan. ya dikasih masukan kayak gitu. Terus eh abis itu tugasnya tuh kayak kalau PKL di sana tuh lebih sama aja sih kayak di sekolah ya. Mungkin bedanya karena di sana kantor, di sini sekolah Oh, gitu. iya. Terus di sana juga tuh diajarin gimana sih ngebangun sebuah produk dari Mhm. awal, dari kita ngambil keresahannya, terus di branding gitu ya. Terus waktu di tempat PKL aku itu ada namanya tugas akhir buat dapetin sertifikat. Final project. Ya, final project. Final projectnya itu per kelompok. Waktu itu kan kita berenam ya. Jadi Mhm. di tempat PKL aku itu enggak dari sekolah kita doang, tapi Mhm. ada dari sekolah lain 2 orang. Jadi kita jadi berenam. Berarti digabung tuh Kak? Ya, yang sampai sekarang tuh sering main bareng. Eh
Jadi waktu itu aku kelompok sama Uno. Kelompok sama Uno bikin branding makanan. Produk makanan. Ya, namanya Potato Bom Bom. Kentang. Ya. Jadi aku bikin Potato Bom Bom ini sebenarnya aku suka bikin di rumah. Tapi aku kreasikan lah, aku branding buat tugas final project aku. Awalnya aku ngeliat masyarakat Indonesia ini kan lagi FOMO-FOMO-nya ya sama K-pop. Nggak lagi FOMO sih, tapi kayak emang udah ini banget ya sama K-pop ya. Terus aku lihat lah kalau misalkan orang nonton sesuatu dari negara yang disukai pasti pengen coba makanannya kan. Waktu itu lagi hits banget corn dog. Corn dog. Ya, kalau corn dog itu kan menu utamanya, bahan utamanya itu kan tepung ya. Tapi aku ganti ke kentang. Berarti kentang sama keju tuh Kak? Iya, aku ganti. Karena aku melihat kalau rasa lokal itu lebih ke kentang kan. Iya. Kayak gitu. Jadi ya walaupun orang Indonesia sering makan tepung, tapi kan kalau bisa dilihat masyarakat lokal kita tuh kalau nggak nasi sebagai karbo ya kentang gitu. Terus ya udah akhirnya aku gantilah. Dari situ inovasi, terus aku bikin video iklannya, bikin posternya, bikin packagingnya, terus bikin ngebangun branding di sosmed kayak gitu. Terus, berarti ada sosmednya tuh? Ada sosmednya, namanya Potato Bom Bom. Terus abis kayak gitu aku apa ya? Sebenarnya agak lupa. Akhirnya habis dari situ itu tuh 2 kali presentasi ya. 2 kali presentasi, revisi. Ya, 2 kali revisi rasa juga. Terus revisi waktu itu aku nggak banyak revisi sih, cuman revisi di packaging sama di enggak, ya packaging aja waktu itu. Karena packagingnya nggak jelas waktu itu. Terus abis kayak gitu udah 2 kali menang juara 1. Wah, kelompok Kakak juara 1? Iya, terus dapat hadiah dari bos aku, uang tunai. Terus nggak cuma itu, kita juga banyak banget project-projectan kayak bikin video-video reels buat di konten Instagram. Waktu pertama kali aku PKL itu kita bikin video reels. Jadi 2 orang. Aku waktu itu sama teman aku yang beda sekolah. Kita ke stasiun Kalibata. Ngapain tuh Kak? Kamu tahu gak sih video-video yang kalau kita lihat di TikTok atau IG Reels yang coba tebak 1 tambah 1 berapa, kalau benar jawabannya dapat hadiah kayak gitu. Tantangan Ya, gitu. kita bikin kayak gitu. Itu waktu itu pakai abang-abang Gojek. Random. Iya, terus abang-abang random. Itu susah sih, agak-agak susah ya kalau menurut aku, karena yang susahnya itu bukan abang Gojeknya, tapi nyari orang randomnya ini. Karena kan kita pakai stasiun Kalibata ya. Terus banyak banget orang-orang yang memang baru pulang kerja, mungkin mereka kayak capek gitu ya, kayak aduh aku udah gak punya energi gitu. Jadi kayak jadi mereka kayak ya maaf dulu ya kayak gitu. Jadi iya, jadi agak-agak susah tuh di situ tuh. Terus akhirnya selesai juga tuh berapa ya waktu itu 3 video kalau nggak salah. Itu aku produksi dari jam 1 kalau nggak salah, jam 1 sampai maghrib baru pulang. So far itu menurut aku best experience sih, karena ngelatih keberanian ya untuk talk sama orang baru langsung. gitu. Maksudnya emang kayak spontan yang kayak, "Kak, mau nggak ini?" Kayak gitu. Itu menurut aku ngelatih banget ya. Terus ngelatih ngomong di publiknya juga kayak gitu. Karena kan biasanya kita kan lebih suka berinteraksi sama orang-orang yang menurut kita, "Aduh, aku comfy nih sama yang ini," kayak gitu. Nggak mau keluar dari zona nyaman kayak gitu. Tapi yang kita udah kenal. Karena produksi itu aku jadi terbiasa untuk yang kayak kalau sama orang baru suka kayak ngomong langsung gitu, kayak basa-basi kayak gitu. Jadi ya so far the best experience in 2023.
Berarti emang seru banget nih tempat PKL-nya. Ya Itu sebenarnya kalau boleh tahu di mana tuh Kak tempat PKL Kakak? tempat PKL aku tuh di Tebet, namanya Identity Media Visual. Sebenarnya nggak cuma itu doang, kita tuh udah ngelakuin banyak banget produksi. Pure bener-bener aku pernah produksi sampai ke Sukabumi. Itu for the new experience, like bener-bener pertama kali produksi keluar Sampai keluar keluar kota kota. dari jam 3 pagi, pulang jam 2 pagi. Wah. Di sana tuh bikin video konten reels juga. Itu waktu itu aku sama Celo dan Nafila juga ikut pergi tapi dia jadi talent. Nah, itu tuh aku bikin 12 konten reels. Wah. Itu aku banyak briefingnya tuh sama Celo, tuh banyak tektokannya. Aku bilang sama Celo, Cel, nanti videonya gini ya. Nanti kita ambil dari sini dulu ke sini dulu. Kayak itu bener-bener harus ditontonin tuh satu-satu. Contoh-contohnya. Agak susah. Kenapa tuh Kak? Karena mereka talent kan buat photoshoot gitu. Terus jadi kita harus kayak ngebagi gitu kayak nanti jadi harus bener-bener kontekan dulu nih sama talentnya dulu nih. Kayak kan waktu itu ada Kak Vero, Mas Yuda sama Jaki ya. Terus kayak misalkan nih di video konten reels yang ini pakai Mas Yuda. Sedangkan Mas Yuda mau photoshoot, aku jadi harus kontak-kontakan dulu sama Mas Yuda. Mas Yuda nanti kita bikin video reels ya. Jadi biar jadwalnya nggak bentrok. Iya bener. Itu sampai kayak aku shoot gitu kan. Aku ngarahin Celo, Cel nanti ambilnya dari angle yang sini ya, nanti ambil dari sini ya. Mas Yuda nanti jalan ya, itu agak-agak sulit ya. Terus itu tapi aku suka banget sih pengalaman yang itu karena bener-bener bikin aku belajar juga. Terima kasih udah ngasih aku kesempatan. Keren banget nih Kak. Nah, selanjutnya aku mau tanya-tanya Kak. Setelah Kakak lulus dari sini. Tapi sebelumnya menurut Kakak menempuh pendidikan tinggi itu penting gak sih? Pendidikan penting. Pendidikan tinggi. Sebenarnya tergantung ke orangnya masing-masing ya. Kita balikin lagi kembali kepada orangnya masing-masing. Kalau menurut aku pribadi, pendidikan tinggi itu penting. Kenapa gitu? Karena sebagai perempuan, kita bakalan jadi ibu. Sebenarnya kejauhan ya pikirnya, tapi ya itu adalah pemikiran aku. Kalau aku pribadi, karena nantinya aku jadi ibu, aku pengen jadi ibu yang berpengetahuan, yang ketika anak aku tanya, ini kenapa sih Bu? Kok bisa 1 tambah 1 hasilnya 2? Kok bisa sih kalau bendera Indonesia tuh warnanya merah putih gitu. Emang siapa sih yang ngejahitnya kayak gitu. Jadi aku pengen bisa ngejawab pertanyaan-pertanyaan yang memang nanti dilontarkan kepada aku. Gak hanya itu, menurut aku pendidikan tinggi adalah investasi untuk aku sendiri. Karena aku banyak banget belajar. Ibaratnya ya, kalau kita berpendidikan dari kita SD, bahkan dari TK, SD, SMP, SMA, lalu beranjak ke kuliah, itu sebenarnya beda pembelajarannya. Iya sih, emang beda-beda. Beda banget. For the example yang paling gampang adalah dari SMA ke SMK itu udah different banget. Ya. Jadi kalau menurut aku, di setiap jenjang pendidikan itu ada pembelajarannya masing-masing. Jadi kenapa pendidikan tinggi itu penting? Karena biar kita bisa belajar hal-hal yang sebelumnya itu kita nggak pernah tahu. Kayak gitu. Terus pendidikan tinggi itu nggak semena-mena hanya pendidikan tinggi. Tapi ada juga orang yang berpendidikan tinggi karena ingin memberi rasa, ini loh ternyata yang selama ini orang tua aku itu perjuangin kayak gitu. Pembuktian. Ya pembuktian. Kayak ini loh ternyata yang memang orang tua aku udah capek-capek cari uang kesana kesini supaya anaknya bisa berpendidikan kayak gitu. Jadi kalau menurut aku pendidikan tinggi itu penting sih. Kan menurut Kakak tadi pendidikan tinggi itu penting. Berarti setelah lulus dari sini nih, Kakak mau ambil kuliah atau kerja? Kalau bisa 2, kenapa pakai 1? Aduh, kayaknya bentrok banget nih.
eh aku kalau memang Allah kasihnya aku untuk kerja dulu, aku akan terima. Tapi kalau memang diizinkan untuk kuliah dulu, aku juga terima. Tapi kalau memang diizininnya untuk dua-duanya, ya kenapa enggak gitu. Selagi masih muda, aku pengen improvisasi diri aku biar enggak stuck di satu titik aja. Aku pengen diri aku grow biar aku bisa belajar banyak hal-hal yang aku belum tahu kayak gitu. Ya ibaratnya kayak haus ilmu. Tapi nggak apa itu baik kok guys. Semoga Kaina bisa dapetin apa yang Kaina mau ya. Amin. Nah, hmm, menurut orang-orang ya berpendapat kalau prestasi akademik itu kan tidak berpengaruh pada kesuksesan. Menurut Kak Indah sendiri tuh gimana sih? Prestasi akademik ya. Iya, Kalau menurut aku pribadi, kan nggak semua orang itu bisa atau pinter di dalam bidang A ya. iya, Misalkan kayak ada orang yang pinter di non akademik, ada orang yang pinter di akademik. akademik. Jadi kita sebenarnya nggak bisa menyamaratakan semua orang untuk yang kamu tuh harus bisa ini, kamu harus bisa itu. Kita nggak bisa nyamaratain kayak gitu. Kalau menurut aku, entah apapun itu prestasinya, mau akademik, mau non akademik, mereka telah membuktikan kepada orang-orang bahwa aku bisa. Gitu. Ini loh kerja keras aku selama ini. Ini loh yang aku usahakan. Aku bisa loh kayak gitu. Jadi kalau menurut aku walaupun prestasi akademik nggak bergantung pada kesuksesan, tapi seenggaknya mereka telah ingin membuktikan yang terbaik kepada diri mereka yang mereka punya untuk orang-orang sekitar. Memang kesuksesan tuh nggak dilihat dari situ. Kesuksesan adalah ketika kita mau berusaha belajar improvisasi diri kita untuk melaju ke depan, nggak di satu titik aja. Kesuksesan adalah ketika orang-orang mau belajar dari kesalahannya mereka masing-masing. Mau bang. Kesuksesan kalau menurut aku itu punyanya orang-orang yang memang dia bisa mau untuk tumbuh kepada dirinya sendiri. Jadi memang nggak dilihat dari situ aja, tapi bukan berarti kita harus ngomong, ya elah, prestasi akademik mah nggak ada apa-apanya, belum tentu juga Meremehkan. sukses kayak gitu. Itu nggak boleh banget. Karena kalau menurut aku itu sama aja menjatuhkan orang-orang yang telah berusaha untuk dirinya dia sendiri untuk membuktikan hal-hal yang mereka punya kepada lingkungan sekitarnya dia untuk orang-orang yang dia sayang. Kalau menurut aku sih itu ya. Nah, mungkin sampai sini dulu podcastnya. See you next time. See you.